sirat itu dalam sebuah hadis dikatakan ya ada 3 tahapan. Pertama kita mendaki, kedua mendatar, ketiga menurun. Ya, satu kali kita mendaki begini 5.000 tahun. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, kemudian tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini bertepatan dengan kelahiran beliau, ya, 12 Rabiul Awal atau tepatnya tanggal 8 Oktober. Oke, jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman terang benderang yang kita rasakan sekarang ini. Oke, baiklah. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin kita akan langsung membacakan susunan acara, ya. Jadi tema kita pada peringatan Maulid kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara yang pertama itu adalah pembukaan, di mana sekarang sedang berlangsung. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya melantunkan sholawat Nabi. Dan yang keempat ada ceramah atau dakwah tema Maulid, ya. Kemudian pembacaan doa dan kegiatan terakhir adalah penutup. Oke, baiklah, mungkin kita akan melaju ke acara yang kedua, ya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada siswa yang telah dipercayakan, saya persilahkan. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم
وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في سعد وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Ihsan Paula ya. Kemudian kita akan menuju ke acara ketiga, yaitu melantunkan sholawat Nabi. Jadi ini perwakilan dari kelas 7A. Kepadanya saya persilahkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta samsu anta badarun anta nurul faqanuri anta syamsu anta badarun anta nurul faqanuri anta iksirul wari anta nisbahu sururi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi ya Muhammad Ya Rusal fil qaini Ya Habibi ya Muhammad Ya Rusal fil qaini Ya Muayyad ya Majad Ya Imam Qur'ani Sallallahu ala Muhammad
itulah tadi persembahan dari kelas 7A ya. Selanjutnya kita akan menuju ke acara inti yang keempat ya, yaitu pembacaan ceramah atau dakwah oleh Pak Rahman Sadikin. Coba yang lain perhatikan deh. Langsung kita mulai saja. Saya persilahkan kepada Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah yang saya hormati teman-teman Dewan Guru SMP Negeri 1 Batu Atas dan siswa-siswi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di pagi yang cerah ini menjelang siang ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua ya. Orang Yahudi, orang Majusi, ya, orang Islam, orang kafir, orang sombong, orang apa saja, Allah kasih. Buktinya apa? Pasti dia makan, pasti rezekinya ada. Walaupun mungkin rezeki itu dasarnya dari orang lain, tapi dikasih rezeki. Allah tidak memandang mukanya, tidak memandang pangkatnya, ya, pasti dikasih rezeki, ya. Tapi pada prinsipnya rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti beda-beda. Beda-beda takarannya ya. Beda-beda takarannya. Diberikan nikmat yang begitu besar. Nikmat iman. Ya, nikmat iman ini paling tinggi ya derajatnya. Setelah itu salat. Nikmat kesehatan. Ya, kesehatan. Kita bisa hadir di sini karena sehat. Kalau sakit nonsens ya, mukoso. Nikmat kekuatan, kita bisa berdiri ya, berjalan, bisa kita makan, bisa ke sini. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga nilainya. Ya, dalam bahasa matematikanya tak terintegral ya. Begitu. Kemudian kita menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kebanggaan buat kita. Ya, karena kita masih kepikiran, ya, waktunya kita masih memikirkan, walaupun mungkin ada pekerjaan-pekerjaan kita di luar sana, tapi kita sempatkan ya di hari libur seperti ini kita masih hadir sama-sama rame-rame ya. Semoga ini menjadi bukti nyata kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan semoga kelak di akhirat ya, yang kita sudah meninggal ya diperhadapkan dengan semua amalannya kita. Semoga apa yang kita kerjakan ini ya menjadi syafaat ya, penolong ya Rasulullah kepada kita ya. Jadi Rasulullah itu dia mengenal kita lewat kadar banyaknya kita salawat setiap hari. Jadi amalannya para cucunya Nabi itu, juriatnya Nabi ya, para habaib itu setiap hari salawat. Berikut salawat serta salam marilah kita aturkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkat perjuangan beliaulah, berkat kecapean beliaulah, berkat kegigihan beliaulah, ya, sehingga Islam ini bisa tersebar di berbagai belahan dunia, ya, berbagai belahan dunia, ya, lebih terkhusus di Batu Atas ini. Ini semua adalah jeripaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecapean beliau sehingga agama yang kita yakini ini agama yang kita sayangi masih eksis. Dan buktinya di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah memeluk agama Islam. Satu hal kesyukuran buat kita ya. Ya, alhamdulillah.
Di pagi ini saya akan bercerita ya. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena tema yang disodorkan mungkin beda dari materi yang saya berikan, materi yang saya suguhkan, tetapi materi yang saya suguhkan masih ada hubungannya dengan Maulid Nabi. Jadi saya kembali, saya akan bercerita betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kita umatnya ya. Ya, beliau sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. Ada 7 bukti yang akan kita bicarakan ya. 7 bukti Rasulullah cinta kepada kita. Yang pertama adalah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan ya, hidup dalam kondisi miskin ya, hidup dalam kondisi miskin. Dalam kondisi miskin seperti itu memang beliau ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin miskin. Coba kita lihat itu sejarahnya Nabi Muhammad ya, pemimpin dunia akhirat yang miskin, betul tidak? Kalau kita tarik sejarah ya, kita ambil sejarah, kita dengar sejarah, pasti runutannya sama. Rasulullah itu tidak kaya, miskin. Walaupun dia pernah berdagang besar, ya, mengikuti pamannya masih kecil ya, masih berusia mungkin 7-8 bulan dan sebagainya. Tapi dia, ya, miskin. Dalam kondisi miskin dia berdoa. Dan doa ini kalau di era seperti ini, di zaman seperti ini, di umat hari ini, tentu doa ini tidak mau diamalkan. Doa ini tidak mau diamalkan karena doa ini sampai kalau kita dengar secara seksama ya, kita cermati doa ini tidak ada bagusnya ya. Semua minta miskin. Kenapa Rasulullah minta miskin? Padahal dialah pemimpin dunia akhirat. Bayangkan ini. Dia berdoa seperti itu, minta miskin. Dan hari ini tidak mungkin doa ini diamalkan. Pasti doanya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rezeki cepat, supaya rezekinya mengalir seperti air yang ya mengalir ya, seperti itu. Tapi Rasulullah minta miskin. Jadi orang miskin itu di surga itu manfaat keistimewanya ada ya. Orang miskin dihisab paling cepat ya. Orang miskin masuk surga duluan daripada orang kaya. Tetapi agama kita tidak melarang kita untuk dengan catatan bahwa kekayaan yang kita miliki itu bukan kita jadikan sarana untuk menghina orang, mencemooh orang, mencelakai orang, menjolimi orang, itu salah. Dan itu sarana yang dimiliki Allah itu hanya titipan, ya, titipan. Apakah kita ini sadar sebagai makhluk untuk menyembah atau kita berlagak sombong di dunia ini? Ya, kita hanya titipan. Sebagian harta yang kita miliki itu salah bagian orang miskin, fakir dan sebagainya. Orang sombong paling dibenci orang. Bahkan dikatakan dalam hadis, sedikit saja bau surga kadang dicium bagi dia ya. Bayangkan ya. Jadi orang sombong ya, saya jadikan sarana untuk kita bersedekah, membantu orang yang lemah, menyantuni fakir miskin. Maka itu juga sarana kita cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan ketika Rasulullah SAW ya kondisinya ada pantal, ada lain sebagainya, ada perabot-perabot yang lain. Nah, Rasulullah ngeri. Padahal kalau dia minta apa saja, hari ini juga, detik ini juga pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling suci, orang yang paling mulia. Tidak ada mulia nabi-nabi sebelumnya semulia Nabi Muhammad. Bahkan dia mendapat gelar ulul azmi ya.
paling mulia sekali dia. Kondisinya sangat memprihatinkan. 7 hari tidak makan, perutnya diganjal oleh dengan batu. Bayangkan itu. Dalam kondisi miskin seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan nama Allah dan Rasulullah kadang disandingkan ya. Di mana-mana tempat kita lihat disandingkan ya. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika dia dikeluarkan dari surga bertahun-tahun lamanya mendapatkan apa? Diampuni dosanya karena memakan buah hudi. Karena itu berdoa dia mendapatkan wasilah ya atas nama Muhammad. Makanya diampuni tobatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah meninggalkan nabinya ya, kekasihnya itu kapanpun, dimanapun. Dia tidak. Sehingga ketika dilihat seperti itu kondisinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya menyampaikan, wala saufa yutika rabbuka fatarda. Sampai kayak begitu, wala saufa yutika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, ya, apa yang membuat kamu ridho? Apa yang membuat kamu ridho? Dan kondisi miskin begitu ya, dia masih ridho dengan keadaannya. Kalau kamu berdoa, niscaya pasti aku akan kabulkan. Mau minta apa saja, pasti saya kabulkan. Minta mobil, pasti dikasih. Mau jadi raja, pasti dikasih. Apa saja pasti dikasih. Tidak butuh lama-lama, pasti dikasih. Tapi apa yang dia minta Rasulullah kepada kita? Inilah bukti ya cinta pertama Rasulullah kepada kita. Dia minta, saya tidak ridho, saya tidak puas. Ya Allah, kalau ada umatku satu saja yang memasuki neraka, saya tidak ridho. Saya tidak ridho kalau ada umatku yang masuk neraka. Ya, Nabi Muhammad tidak ridho. Dia bilang begitu, saking sayangnya kepada kita. Itu bukti yang pertama ya. Rasulullah cinta kepada umatnya. Dia tidak ridho, ya, dia tidak ridho kalau Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan umatnya di neraka. Bukti yang kedua ya, tepatnya pada hari Senin ya, 12 Rabiul Awal ya. 12 Rabiul Awal bertepatan dengan kelahiran beliau. Dan dikisahkan 12 Rabiul Awal ini merupakan hari yang sangat bersejarah, hari yang unik buat beliau. Kenapa? Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu hari di mana dia dilahirkan, hari di mana dia dihijrahkan, dan hari di mana dia diwafatkan. Harinya sama, makanya dikatakan hari yang unik. Allah perintahkan malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Malaikat apa itu? Pencabut nyawa. Kita semua di sini akan dicabut oleh malaikat Israel. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan makan, dalam keadaan apa saja. Kita ini adalah antrian, menunggu antrian. Kalau sudah jatuh namanya kita, dalam keadaan kamu sehat pun sekalipun, pasti diambil kamu, pasti dicabut. Jadi kita hidup ini hanya menunggu mati. Jangan bilang saya masih sehat, tidak mati. Maaf, mati itu tidak ada jaminan untuk sehat. Tidak ada jaminan ya. Masih muda, masih baik, tidak ada jaminan. Banyak bukti bayi masih baru dilahirkan sudah meninggal. Ya. Kita menunggu antrian. Dan pasti kita akan merasakan sakaratul maut. Ya, malaikat yang tidak pernah diundang, tapi datangnya dengan sendirinya. Ya, kalau Allah sudah perintah, cabut, ya, cabut di pembicara itu. Sudah saatnya dia berpulang. Cabutlah saya.
Dan kalau orang sudah beriman tingkat tinggi, dia tidak takut mati lagi. Dia tidak takut mati. Dan bertemu sunari kasih amalan itu masih sedikit sekali. Masih banyak dosa yang kita buat, masih ada kesalahan-kesalahan kita berbuat. Hanya kita takut mati. Tapi kalau orang beriman itu tidak takut mati lagi. Yang berjumpa dengan Allah. Ketika diperintahkan malaikat Israil, malaikat Jibril alaihissalam tahu. Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mencabut ruh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ketika diperintahkan di muka bumi ini, mereka berdua diperintahkan untuk menemui Rasulullah SAW dalam bentuk wujud manusia. Ketika diperintahkan begini, malaikat Israil dan malaikat Jibril turun ke bumi. Ya, ada riwayat mengatakan malaikat Jibril saja yang menemui Rasulullah. Malaikat Israil saja, malaikat Jibril dia bertahan, tak sanggup melihat sahabatnya ya dicabut ruhnya seperti itu. Dia bertahan. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Rasulullah Muhammad ya, dia sampaikan, dia ketika bertemu ya, Muhammad berkata, ya Jibril, ya Israil, apakah sudah tiba saatnya saya dicabut umur ya nyawaku? Dia bilang malaikat Jibril, ya Muhammad, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia mengirim salam padamu. Apa salamnya? Kalau engkau meminta umurmu dipanjangkan lagi, maka Allah akan kabulkan itu. Kalau kamu meminta kamu masih ingin lama-lama di dunia ini, Allah kabulkan. Tapi kalau kamu meminta ingin bertemu dengan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah takdir. Sudah saatnya kamu akan ketemu. Maka apa jawab Rasulullah? Saya memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjumpa. Kalau kita kosopak, kita pitafun ekuak, atakupo ya. Masih ingat dunia, masih ingat pohon palem, ada telur-telurnya ya. Ada apanya lagi nabatinya, ada ketupannya gorio-gorio. Masih ingat itu kita. Kalau Nabi Muhammad tidak lagi. Karena di balik kesengsaraan itu, surga di sana itu luar biasa. Apa saja yang kamu inginkan, super VIP, tidak ada di dunia ini. Surganya Nabi itu surga VIP, surga Firdaus. Surga Firdaus. Coba dengar ini. Dia memilih ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Khalik. Tapi sebelum dicabut ruhnya, Nabi Muhammad ya, dia menyampaikan, dia berkata kepada Jibril, sebelum saya dipanggil dicabut ruh, saya berkata kepadamu, apa yang ingin diberikan Allah kepada saya? Kemuliaan apa yang saya peroleh setelah saya dicabut ruhku ini? Coba dengar ini. Dia bilang, ya, dia berkata kepada Jibril, kemuliaan apa yang saya dapat ketika saya dicabut ruhku ini? Langsung Nabi Muhammad Jibril alaihissalam ya berkata, dia bilang begini, coba dengarkan dulu ini. Dia berkata Jibril, saya sebelum ke sini saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini poinnya ya, poin kedua, bukti cinta Rasulullah kepada kita. Sebelum saya ke sini saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad SAW, surga yang disiapkan itu dari zamannya Nabi Adam alaihissalam ya, dari ribuan nabi, 125.000 nabi ya. Surga yang sudah ada itu haram hukumnya dimasuki oleh nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad dia masuk. Bayangkan ini, saking mulianya Nabi Muhammad. Surga Nabi Gawin sebelum dunia dibikin ya. Tapi sebelum dimasuki semua nabi-nabi 125.000 nabi itu yang ada di hadisnya, yang kita yakini hanya berapa? 25.
125 nabi, surga yang diimpikan itu haram hukumnya disentuh, dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Bayangkan itu. Surga itu luar biasa, bukan mall. Bayangkan itu. Allah, Nabi Muhammad ya, ketika mendengar itu, dia menangis seketika. Dia bilang begini, kaifa umati ya Jibril, bagaimana dengan umatku? Dia bersedih, dia menangis, menetes air mata. Padahal surga itu untuk dia. Haram hukumnya nabi-nabi yang lain dia sentuh, dia masuk sebelum dia. Tapi dia menangis, kenapa? Dia ingat umatnya, umat yang paling dirindu ya, kita ini. Dia rindu. Dia kaifa umati, bagaimana dia umatku? Saya sampaikan lagi Jibril. Saya juga ke sini tadi, saya mendengar Allah berfirman, surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu. Bayangkan itu. Walaupun kita ini di akhir zaman, ya pendek-pendek, ya cepat umurnya kita, tapi surga itu diprioritaskan, skala prioritas adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam umatnya, bukan umatnya Nabi Musa alaihissalam, bukan umatnya Nabi Yahya alaihissalam, bukan Nabi Muhammad sallallahu. Bukti cinta Rasulullah kepada kita. Ini poin kedua. Surga itu diperuntukkan untuk kita. Poin yang ketiga, bukti cinta Rasulullah kepada kita. Habis sebelum sampai pindah ketiga ya. Ya, kita juga ini duluan masuk surga, duluan disidang, duluan dihisab, duluan ditimbang, duluan masuk surga dan neraka. Begitu. Lanjut poin ketiga. Bukti cinta Rasul kepada kita ketika ya ruh Rasulullah dicabut. Ya, ketika ruh Rasulullah dicabut secara perlahan-lahan ya, merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat ya. Sakaratul maut itu dikatakan dalam sebuah hadis, kulala'nori, ibaratnya duri dimasukkan di dalam kita punya mulut ini, baru ditarik satu kali. Duri dimasukkan di dalam mulutnya kita ini, ya, baru ditarik satu kali. Bagaimana sakitnya itu? Hadis berikut lagi dikatakan seperti kita ya mengkuliti hewan dalam keadaan belum disembelih, masih hidup, sakitnya kambuh. Sakaratul mautnya menghilangkan kenikmatan dunia, sudah sakaratul maut ini. Kulalano luar biasa. Kulalano, dan kita pasti akan mendapatkan itu. Masa-masa itu pasti kita akan temui. Entah kita masih muda, masih sehat, masih muda, pasti kita jumpai. Tidak ada yang lari, walaupun di lubang jarum pun pasti akan dicari itu maut. Tidak ada yang kekal abadi, cukup dua patano, cukup kapal patano, tetap kita meninggal. Ingat itu. Setinggi apapun pangkatnya kita, pasti kita meninggal. Sekaya apapun kita di dunia ini, pasti kita. Karena nong semancuana kita tuh pilanggo di dunia na, pilanggo. Kita sekolah ini hanya bekalnya dunia, hanya untuk dunianya kita. Itel S3, S4, S5 itu hanya dunia. Makanya kejarlah duniamu, kejar juga akhiratmu. Gitu. Di dunia na atau konewo, kasmiasan atau sunonoleo, cetama dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan akhirat? Kasmiasan seperti apa? Luar biasa. Semuanya tempat naungan. Selain amalan-amalan yang kita perbuat di dunia ini. Tolong dicamkan itu. Ketika rohnya dicabut ya, kembali lagi ya. Mutelom rokugau Rasulullah ya. Jibril salinu ita, dia lihat Rasulullah begini, sakitnya sakaratul maut. Ya, Jibril sahabatnya Nabi Muhammad, dia memalingkan wajahnya, tak tega melihat ya sahabatnya dicabut rohnya seperti itu, padahal orang yang mulia. Langsung Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, kenapa engkau memalingkan mukamu? Apakah engkau jijik kepada saya? Apakah engkau benci kepada saya?
Jibril berkata, ya sahabatku, ya kekasih Allah, saya tak sanggup melihatmu seperti itu. Bayangkan. Ketika kadang-kadang telong mereka yang penggau, maka anaknya ya Fatimah Zahra, ketika penggau Nabi Muhammad Telomo, dia dekatkan ini telinganya anaknya ini ke bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia dengar? Bayangkan ini. Ini poin ketiga. Dia bilang begini, Rasulullah, ketika Telomo, umati, as-salat, lindungi wanita. Ada bahasa Arabnya itu, tapi saya sudah tidak tahu lagi. Tahu umati apa umati? Umati itu umatku. Salat, lindungi kaum wanita. Itu pesan terakhir. Ketika dia jasad ini berpisah dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu. Ini pemimpin hari ini, apakah macuan atau seketika mungkin ketika tomate sama buri kita karena kulangan sakaratul maut. Pemimpin yang mana? Kalau kita buka sejarah dari zaman dulu sampai zaman hari ini, siapa pemimpin yang mana yang masih mengingat kita di saat sakaratul maut? Dia tidak mengingat anaknya Hasan Hussein, Khadijah, Aisyah, Fatimah Zahra, istri-istrinya yang lain. Dia ingat apa? Umati. Ini bukti cinta Rasulullah kepada kita, Pak. Hanya nyatanya apa? Kita tidak lagi mengidolakan dia, malah kita idolakan artis. Terus kita. Padahal yang berikan syafaat kita nanti hanya Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan dengan amalan yang kita miliki hari ini, sholat, ngaji, kita tidak tahu diterima atau tidak. Kita tidak tahu. Hanya pertolongannya satu, syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingatkan satu hal ya, ada hadis begini berkata ya, berbunyi, barang siapa suatu kaum mengidolakan kaum yang lain, maka kelak di akhirat dibangkitkan bersama kaum itu. Contohnya, saya cinta pada Firaun, maka kelak saya dibangkitkan bersama Firaun laknatullah. Kalau kita cinta film Korea, kita idolakan film Korea, maka kelak kita mati dibangkitkan bersama film Korea itu. Orang Yahudi, jelas di Al-Quran itu. Hati-hati ya. Makanya kita mengingat Maulid ini sarana untuk itu, menumbuh kembangkan cinta Rasulullah kepada kita. Kita ini umat yang paling kecil-kecil, capek, beramal saja sudah susah, kecuali dipaksa, dipalu dan sebagainya baru kita mau. Kita berdoa juga salah-salah dan sebagainya. Kalau bukan sahabat Nabi Muhammad, kita mau jadi apa? Kembali ya, poin yang ketiga tadi ya, umati. Dia masih ingat kita di saat kita sudah sakaratul maut. Bayangkan ini. Dia juga bertitip pesan, jagalah kamu sholat, jagalah sholatmu, karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Walaupun cuma ilmu, pasti buku coba sedekah, bantu orang, mengaji, puasa. Dikatakan dalam sebuah hadis, awalnya sambayam ketujuh magae, bukan kata saya ya. Indahnya juga orang yang baru belajar ini. Bukan kata saya, maka semua amalan itu Allah tidak akan lagi lihat, Allah akan buang itu amalanmu. Nongesi salatna adalah amalan pembuka pintu surga. Jadi orang sampai yang to jagae 5 waktu, maka amalan-amalan yang lain itu, salat yang lain, salat sunat, sedekah, puasa, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya, kata hadis. Ya, hadis sahih. Makanya dongnya sambahaya. Berbeda orang Yahudi dengan orang Islam itu adalah terletak pada salatnya. Berikut dia juga menyampaikan kepada kita, jaga lindungi perempuan. Coba dibayangkan kalau kita ya bercerita sejarah dulu di zamannya jahiliyah, ya, jauh sebelum Islam masuk ya, apa yang terjadi? Perempuan direndahkan, ya,
perempuan tidak berharga sama sekali. Bahkan anak perempuan ketika melahirkan dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena pada prinsipnya moya cina muda anano mowine memberikan beban saja. Cina bantu dalam hal berjudi apa segala macam. Mowine dong ese penyakit yang gunanya anak perempuan. Ya. Ketika Islam masuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, maka perempuan dimuliakan, perempuan diangkat harga dan martabatnya, diangkat martabatnya Pak. Seperti kita ini ada perempuan berkarir dan sebagainya. Jauh sebelum Islam kita tidak ada apa-apanya, kita dihina, kadang kita diperjualbelikan. Ya, ketika putaran mereka mana, mau minero di rumah dia kalah, dijual sama yang lain. Itu sebelum masuknya Islam, zaman jahilian, zaman kegelapan, zaman kebodohan. Makanya dia bilang berpesan, lindungi wanita, lindungi wanita. Bahkan di Al-Qur'annya kita pun tertera surat An-Nisa yang artinya perempuan. Makanya Allah bangga-banggakan juga perempuan. Dan perempuan ini ya akan masuk duluan di surga 500 tahun sebelum laki-laki. 500 tahun perempuan masuk surga, setelah itu laki-laki. Saking pentingnya. Tapi di neraka juga banyak dijumpai wanita. Kebanyakan wanita dijumpai di neraka daripada laki-laki. Karena kenapa? Muhinena dapat tetangga si gagalampa gosip melulu. Ya. Kita cucu gosip melulu. Okay. Ya, poinnya ke-4. Sudah capek? Malas dengan tausiah supaya tutup? Kalau sudah capek supaya kita makan pohon malam ini. Semangat. Kita semua ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat Nabi Muhammad. Oh, padahal SMP 1 mereka senang ya dengan kelahiranku. Bahkan ada sebuah hadis apa itu? Kisah Abu Lahab yang tertera di surat Abu Lahab ya. Saking apa itu? Dimasukkan dalam neraka. Setiap hari Senin jatuh kelahiran Nabi Muhammad. Ya, ini disebutkan dari Kiai Haji Agus Bahak. Diringankan siksaannya karena dulu dia pernah ketika Nabi Muhammad dilahirkan dia senang, makanya setiap hari Senin ya bertepatan dengan kelahirannya dia ringankan siksaannya itu. Abu Lahab ada suratnya itu, ada istrinya mereka dua-duanya masuk neraka jahanam. Poin yang keempat, masih kita mau dengar ini? Poin yang keempat adalah ketika ya kiamat terjadi. Kiamat terjadi ya. Tahu kiamat? Apa itu kiamat? Hari kiamat ini hari semua manusia ini dimatikan oleh Allah Subhanahu. Semua gunung, bangunan ya apa? Hancur, luluh-lantah. Ya ada itu ya. Kayak bagaikan bangunan manusia kayak anak-anak yang bertebangan itu ada hadisnya begitu ya di Al-Quran. Hari kiamat ya. Hari kiamat terjadi. Ketika terjadi hari kiamat seperti itu, ya, tidak ada kehidupan ya. Apa yang disertai manusia? Luluhan tersertai, tidak ada bangunan, ya. Ketika mau terjadi kiamat, maka yang pertama kali yang dibangkitkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saat itu ya Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, temui Nabi Muhammad. Temui Nabi Muhammad. Ketika dia berada di dunia, melihat kondisi dunia sudah begitu luluh-lantah, maka Jibril alaihissalam pun bingung, di mana makamnya Rasulullah ini? Di mana makamnya? Karena kemudian ya bingung. Akhirnya dia berdoa kepada Allah,
Ya Allah, ya, ya Allah, bukakanlah di mana letak posisinya makamnya Rasulullah. Dengan izin Allah, seketika ya makamnya Rasulullah tampak jelas. Akhirnya Jibril menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, ya dalam keadaan dia masih mengelus-ngelus jenggotnya, ya mengelus jenggotnya, langsung berkata, ya Jibril, hari apakah hari ini? Hari apakah hari ini? Langsung Jibril dia berkata, inilah hari di mana ya Tuhanmu yang dijanjikan ya, Tuhanmu dijanjikan. Apakah itu bilang lagi Muhammad? Apakah ini hari kiamat? Ya, hari kiamat. Langsung dia berkata lagi, dialog ya antara Jibril dengan Muhammad. Dia berkata lagi, ya Jibril, ini poin yang keempat, cintanya Rasulullah kepada kita. Jibril berkata lagi, Muhammad berkata, ya Jibril, di mana kamu tinggalkan umatku? Di mana kamu tinggalkan umatku? Bayangkan ini, kita mau bangkitnya dalam kubur, kita ini semua dibangkitkan ya. Ada yang mukanya kayak kerbau, ada yang mungkin kayak apa segala macam, tergantung amalannya. Tapi kalau orang soleh, mukanya berseri-seri itu. Ketika dibangkitkan begini, dia berkata kepada Jibril, ya Jibril, di mana kamu tinggalkan umatku? Ini poin yang keempat, cinta Rasulullah kepada kita. Dia tidak menanyakan di mana Fatimah, ya anak yang paling disayang. Di mana istriku Khadijah? Dia bilang begitu. Di mana Aisyah dan lain sebagainya? Di mana cucuku kesayanganku Hasan Hussein? Dia tidak bilang begitu. Hanya dia bilang, di mana kamu tinggalkan umatku? Saking sayangnya ini. Di mana kamu tinggalkan umatku? Dan kita semua di sini pasti akan memerlukan bantuannya nanti kalau kita mati. Dikatakan dalam hadis itu, ketika dia di hari penghisapan mizan, ya, bapak lari kepada anaknya, anaknya lari kepada bapaknya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Orang tua dia bilang, anakku, dulu saya kasih makan kamu, saya sekolahkan kamu S3. Sedikit dulu saya coba itu amal untuk saya ini mau dihisap ini. Dia bilang begini, bapak, ini bukan alam dunia ini, alam akhirat, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Bayangkan itu, saking berartinya itu akhirat. Saking dasarnya akhirat ini. Kita di sini masih senang-senang ini. Masih ada naungan. Nah di sana apa? Sejengkal ji. Jengkal ini tidak sudah luar biasa. Dia masih bilang, di mana umatku kamu tinggalkan? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Kita mau kamu muncul dibangkit tapi dia ingat kita. Di mana umatku? Dia bilang Jibril, aman di umatmu. Bilang begitu ya. Aman di umatmu. Poin yang kelima. Poin yang kelima ya. Tinggal berapa lagi kita sudah selesai. Nanti poin paling kita makan ya. Masih mau dengarkan? Masih? Nomor 5, poin yang kelima, cinta Rasulullah kepada kita ya. Buktinya, ketika kita berada di padang mahsyar. Tahu padang mahsyar? Hari apa itu? Hah? Hari apa? Ya, agama itu belajar membela ya. Di padang mahsyar ya? Tahu padang mahsyar? Padang mahsyar itu dikisahkan lapangan yang paling luas. Ya, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam umatnya, ya, zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad umatnya semua, dengar nenek-nenek tuh tete-tete tuh yang mati dulu itu akan dikumpulkan sama-sama di namanya padang mahsyar itu. Bayangkan itu. Ketika kita dikumpulkan begini, keadaan manusia waktu itu dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai kain pun. Mau selebritis, mau selebgram, pejabat, koruptor, semuanya kita guru-guru ini akan dihimpun, dibariskan di padang mahsyar itu. Apa yang terjadi? Nonge Aisyah, apakah ya Rasulullah ketika mina pelambe apakah kita mau minta saya minta rike. Nonge Rasulullah, ya Aisyah, ketahuilah saking dasarnya itu padang mahsyar itu omnya malah namentai para iari saking kasodono
Yang kita tuh sudah ini tuh tumbuh kembang pakai kipas angin, apa hupu, patung mulai tuh bahu, ya, tobotai. Di sana itu cuma nektar tanaman sedikit pun sampai lapangan yang paling luas. Matahari waktu itu sejengkal saja dari kepala, sejengkal dari kepala. Ini kita nak bertriliar-miliar kau sudah boleh wangi, kurasa pada kaina ya. Tapi kata kipas angin kadang tuh bahu patung boleh 5 boleh ya. Saat kau sudah bagaimana dengan matahari hanya sejengkal begini. Dan dikisahkan di situ manusia waktu itu ada yang berteriak, ada yang menangiskan darah, menangiskan nanah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Berakhirlah, selesai sudah. Kenapa di dunia kan tidak mau beramal? Ya? Termasai saudara kita nah, kau kepikiti, pas termasai. Orang kaya, orang miskin, pasti kita rasakan itu. Ini di Al-Quran ini jelas. Kalau kita orang Islam yakini itu. Ketika kita di padang mahsyar, lalame leo, diimpitan manusia, penyimpitan ya, dari umatnya Nabi Adam 1255 nabi. Umatnya semua akan dihimpun. Yang kita yakini hanya 25 ya, tapi di Al-Quran 125 nabi dan rasul. Kalau hatam mereka kira-kira main nenek itu zaman dulu lari dihimpun kita bersama kita. Yang pertama kali dihisap adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam Al-Quran ya, kasulun holeo, tapi apa tak akhirnya keringatnya manusia waktu itu dan ini hanya sejengkal tumit. Coba dengar ini, kasulun holeo, akhirnya keringatnya manusia sejengkal tumit. Dan ini dikisahkan setinggi lutut. Dan ini ke manusia nulung-bengu, keringatnya, nulung-bengu keringatnya. Itu dasarnya pada masyarakat. Keringat itu dunia itu bubur dan juga kok buru. Di sana itu dikisahkan setinggi tumit, setinggi lutut, bahkan lutut kitamu. Ketika manusia dalam keadaan seperti itu, ya, ada yang berteriak, menangis dan sebagainya. Lagi baku lihat saking panasnya, hanya di otaknya manusia di situ. Pada waktu itu bagaimana cara saya selamat dari panasnya matahari. Maka manusia berbondong-bondong menemui Nabi Adam alaihissalam, kakeknya manusia. Dia menemui, dia berkata, ya ya Nabi Adam alaihissalam, ya tolonglah bantu kami berdoa pada Allah supaya dipercepat ini persidangan ini, cepat dipercepat hisab dan mizan ini, hari perhitungan ini. Apa jawabnya Nabi Adam? Nafsi masing-masing, bukan lagi alamnya dunia ini, alam akhirat. Langsung dia berkata, saya malu berdoa kepada Allah. Kenapa? Dulu saya di surga enaknya minta ampun, saya minta ini ada, ayam bakar ada, roti ada. Bayangkan itu, di surga itu kita tidak ketu, tidak beol, tidak keringat, tapi kita harus terus bersitu, tidak ada daki. Contoh bicara topi mamam kadang dikisahkan kemana ke pasal kaponi. Para setinggi bangunan kita punya makanan nih, sari anu sampano kita. Surga itu saking enaknya Pak. Contoh bicara contoh menjuru, contoh memale. Umurnya kita waktu itu 30 tahun untuk laki-laki, perempuan dikisahkan hanya 20 tahun. Kalau tidak salah ya. Dia bilang Nabi Adam, saya malu berdoa kepada Allah. Dulu saya di surga, diberikan VIP oleh Allah, tapi saya tidak tahu diri. Saya disuruh, jangan kamu dekati pohon ini, tapi jangan justru makan. Bukan saya dekat, tapi saya makan. Bahkan saya pernah dilempar oleh Allah, bertahun-tahun lamanya, bertemu dengan Siti Hawa. Hanya lahirlah kita ini. Bertahun-tahun, hanya karena wasilah Nabi Muhammad, akhirnya kita diampuni. Nabi Adam alaihissalam. Makanya saya malu berdoa. Dia bilang pergi di sana, temui nabi-nabi yang lain. Dia pergi di Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria. Dia temui, apa jawabnya? Nafsi. Dia temui lagi Nabi Musa, bilang begitu, nafsi. Semua nabi begitu. Ketika mereka kehabisan akal, pusing tujuh keliling,
Mereka langsung menemui baginda Rasulullah. Apa yang terjadi ketika mereka mendatangi Rasulullah? Mereka bertemu. Coba bayangkan, ini poin yang ke berapa tadi? Kelima. Rasulullah langsung menawarkan jasa, menawarkan bantuan langsung kepada umatnya. Umatnya tidak berkata, langsung Muhammad, dia menyampaikan apa yang bisa saya bantu. Melihat umatnya seperti itu, maka Nabi Muhammad telah berdoa, meninggalkan tangannya di langit, sujud di arsy Allah. Sujud. Apa yang terjadi? Karena Allah melihat kekasihnya sujud, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, silakan kamu mensyafaati umatmu. Bayangkan, makanya kita buat kebaikan-kebaikan seperti ini. Ini bagian dari syafaat Nabi Muhammad kepada kita. Insya Allah lewat kegiatan-kegiatan ini Nabi Muhammad mengenal kita ya. Makanya tadi kita salawat. Bayangkan, langsung dia berdoa, Allah kabulkan doanya, langsung dia syafaati umatnya. Selamatlah umatnya, selamatlah umatnya. Ini yang poin kelima. Nabi yang lain dia bilang usir kita, nafsi. Muhammad telah menawarkan jasa kepada kita. Itulah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Poin yang ke-6. Ketika kita berada di titian sirat, tahu titian sirat? Tahu titian sirat? Jembatan Siratal Mustaqim. Di titian sirat itu jembatan dari sebelum kita masuk ke surga, maka kita lintasi dulu neraka. Jadi jembatan Haleo menghubungkan antara neraka dan surga. Titian sirat di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Kiri kanannya adalah pengait dari duri-duri. Ketika kita begini lewat, kita dikait karena banyak dosa, jatuhlah kita. Dikatakan dalam sebuah hadis, titian sirat itu, ya, titian sirat itu, jembatan titian sirat itu sebesar bulu rambut. Ambil bulu rambutnya dibelah 7. Bisa dibayangkan tidak? Kalau bulu rambutnya dibelah 7. Kalau kau ini kira-kira pergi. Kalau kau ini pergi, bulu rambut Amir dibelah 7. 7. Jauh, lama perjalanan sirat itu dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ada 3 tahapan. Pertama kita mendaki, kedua mendatar, ketiga menurun. Ya, satu kali kita mendaki begini 5.000 tahun. Kita mendatar lagi 5.000 tahun. Menurun begini 5.000 tahun. Ingat, ya, satu hari di akhirat 1.000 tahun dunia.